Nah itu selalu kita bilang juga aja, ini 11 tahun kita tinggalin, masih ada belum Yes. ada juga yang juara nih gitu. Apa perlu kita lagi yang ngasih tahu gimana caranya juara di Liga Champions? Welcome back at Set Piece Football Podcast dengan gua Reza. Hari ini partner gua Om Angga tidak mendampingi gua karena hari ini ada kabar baik. Dia kedatangan anggota keluarga baru. Kita kasih selamat, congratulations untuk new baby boy-nya Om Angga. Tetap kita hadir dengan konsep podcast. Oleh karena itu hari ini kita akan kedatangan bintang tamu guys. Kita sambut kawan kita Bung Frederick. Oi. Wah, ini dia nih. Ini kawan kita Asik, Bung Frederick asik ini. banget openingnya ya. Kawan kita Bung Frederick ini dari Medan pemerhati bola dan pasti rasanya ini diehard Milan ya kalau gue lihat bajunya ya, Milanisti. Gimana Derek, sehat? Oh sehat. Lu gimana Ja? Apa kabar? Sehat, tapi lu tetap sehat ya ngelihat permainannya AC Milan? Nah, lu tahu sendiri kan. Seharusnya sih fans Milan tambah sehat ya. Asik. 11 tahun kita di dalam goa aja airnya keluar. Jadi kalau ada yang Nora yang itu kena silau aja lah, lu harap aku. Oh iya. Drake, tapi by the way nih, sebelum gue tanya pertanyaan aneh lah ya, gue pengen tahu dulu sebenarnya. Kenapa sih AC Milan gitu loh? Kenapa sih AC Milan? Kenapa lo nggak dukung City, United gitu ya? Atau misalnya Madrid gitu ya? Kenapa sih AC Milan? Itu sama pertanyaannya sebenarnya aja ke orang yang dukung Inter. Kalau gue ya, ini kenapa ada orang yang suka Inter gitu? Gue tuh mencoba mencari gitu pembenaran kira-kira di orang Inter ini kira-kira pembenarannya apa ya? Gue nggak nemu masalahnya. Kira-kira begitu lah. Iya, itu kayaknya lebih susah ya. Susah. Nggak, tapi kenapa? Panggilan. Gue pengen tahu apa. Jangan lo jawab cinta nggak perlu alasan ya, jangan gitu ya. Coba apa kira-kira kenapa? Nah, jadi ceritanya itu panjang ya. Sebenarnya, gue dulu tuh suka Juventus. Serius lu? Iya, gue suka Juventus karena Roberto Baggio main di situ. Belum pernah gue dengar nih. Ini belum pernah gue dengar. Beneran. Ini. Betul. Jadi tahun 94 tuh kita berarti kelas berapa ya? Kelas 3 kali ya, kelas 4 ya. Libur sekolah, gue nonton Piala Dunia kan. Yang pertama gue lihat tuh Amerika, karena itu kan pagi tuh, ya. Pagi. Yang pertama gue lihat tuh Roberto Baggio main. Entah kenapa gue yang nggak tahu bola. Main di Juventus. Nah, mainnya di Itali kan gue nggak tahu tuh sebelumnya. Nah, entah kenapa yang gue lihat gue nggak tahu tuh bola tuh. Ini orang kayaknya jago banget deh gitu. Orang yang mungkin kalau anak sekarang lihat Messi kali ya. Mungkin ya. Beda kali ya. Nggak, maksudnya pengalaman orang yang nggak ngerti bola lihat satu orang main pasti tahu ini orangnya jago nih gitu. Terus gue cari tahu lah kan, gue suka nih pemainnya, gue dukung Italia akhirnya sampai sekarang kan. Terus gue cari ternyata klubnya Juventus. Gitu. Tahun depannya dia pindah ke Milan. Nah, gue dukung Milan karena dia biasa lah, zaman dulu kan ala itu. Orang pindah kemana kayak Opan lah. Jadi awalnya dari pindah kemana? Ya. Ketertarikan lo ke Baggio ya berarti ya awalnya ya. Benar. Itulah kenapa gue Baggio ke Inter itu nggak ini ya waktu Baggio ke Inter. Nah itu yang menariknya di situ tuh. Kenapa gue nggak ikut pindah hati gue dia? Kenapa? Itulah gue bilang gue nggak lama ya. Nah, cuma di Milan cuma 2 tahun. Di Milan kan cuma 2 tahun. Terus dia pindah ke Inter kalau nggak salah tuh Bolonya ya. Ke Inter dulu ya. Iya, Inter dulu. Tapi entah kenapa gue tetap suka Milan. Mungkin gue udah mulai cari tahu kalau nggak salah di situ, cari tahu pemainnya siapa aja. Maldini, terus dan lain-lain lah gitu. Oke. Akhirnya sampai sekarang lo tetap suka Milan ya. Iya. Dan kesini kan pemainnya kan ini ya oke lah ya, bagus, apalagi di umur kita bener-bener 90-an lah ya, bola 90-an gitu. Ya. Nah itu salah satunya. Oke. Jadi dari awalnya ketertarikan Baggio ya. Nah, Derek, lu sebagai Milanisti nih, kita kan udah sama-sama tahu lah ya, Milan ini kan kalau ngomongin Liga Champion itu kan DNA ya. jagoannya L'Italia nih, DNA championnya. Lu bayangin 7 kali juara, kalau gua nggak salah 4 kali runner up, iya kan?
Lebih tahu lu, walaupun lu juga kayaknya diam-diam apa? lu suka Milan ya kan lebih tahu. Gue nggak tahu lo runner up. Beneran, gue nggak itu yang runner up. Soalnya sakit Iya, hati ya. karena begitu Milan runner up itulah kebahagiaan kita kan. Apa? Jadi gue lebih tahu runner up-nya. Di Nah, sini kita sepakat soal Juventus nanti. Gue bahagia banget menghitung runner up Juventus di Liga Champions. Tapi tetap banyak AC Milan jadi runner up final Liga Champions loh. Berarti memang AC Milan lebih banyak main di final kan. Nah, tapi dari kan banyak orang ngomong ya fans Milan ya. Milan tuh DNA-nya champion. Juara Liga Champions-nya paling banyak ya. 7 kali gitu ya. Nah, lo lihat dengan kondisi Milan yang saat ini dan kemarin undian drawing Liga Champions itu kayak gimana sih? Jadi sejauh dan AC Milan saya ingat gue terakhir kali main di Champion tuh kalau gue nggak salah 2013-14 ya, artinya udah lama juga. Dan waktu itu pun lolosnya cuma lewat playoff kalau gue nggak salah. Nah, gimana kira-kira dari terakhir sempat mundur dari Piala UEFA ya? Karena nggak punya, iya, karena nggak punya uang. Karena nggak punya uang. Iya. Gimana dari menurut lo nih kansnya AC Milan di Liga Champions yang baru lagi nih? Nah, ini jadi lu mendengar jawaban ya dari orang yang udah suka Milan berapa tahun tuh? 95 ke 2021? 26 ya, tahun. Lebih dari 20 tahun. 26 tahun. Iya, nah. 26 tahun. Jadi gua sejujurnya sangat senang yang pasti ya. Gua senang tuh. Akhirnya setelah 8 tahun nggak main di Liga Champions. 8 tahun gua skip tuh Liga Champions. Akhirnya gua besok mau nonton lagi. Itu yang pertama tuh. Gua skip loh, gua cuma nonton final Liga Champions. Udah, gua nggak apa ya? Ya agak berat lah ya gue nonton penyisihan gitu ngelihat nggak ada Milan di situ gitu. Nah, yang kedua, gue realistis lah. Ya lihat pemainnya sekarang kan nggak ada yang punya pengalaman kecuali Ibra ya. Ibra doang kayaknya yang pernah main di Liga Champions. Kalau ditambah sama manajemen ya ada Maldini lah. Cuma kan Maldini nggak ada mainnya. Nah, yang ketiga, jadi gue nggak ada ekspektasi apa-apa sebenarnya sama Milan. Gue tapi syukurnya ya ini malah jadi berkah buat gue jadi benefit gitu. Milan di grup yang kata orang sih paling berat ya. Ada paling berat ya kayaknya ya. Yes, kata orang sih begitu ya. Kalau dihitung-hitung dari gelar sih yang paling banyak lah Liverpool, terus Atletico sama Porto ya. Iya. Porto di pernah grup itu juara. hanya Atletico dari yang belum pernah juara champion. Tapi di 10 tahun terakhir udah 2 kali masuk final kan? Kalau nggak salah. Yes, betul. Nah, jadi maksud gue gini aja, gue tuh nggak punya ekspektasi apa yang pasti. Lu jangan-jangan nyari pembenaran nih? Bukan. Lu tahu. Jadi kalau lah misalkan besok di peringkat terakhir, gue dengan apa ya namanya ya, dengan tegas bisa bilang lah grupnya berat. Ini pertama kali lo kita main. Iya. Tapi kalau segrup sama Stromgard atau siapa tuh yang klub dari Texas undangan tuh Sheriff. Nah itu nggak bisa diterima kalau gue bilang nggak lolos peringkat terakhir itu gue nggak bisa diterima pasti. Jadi tolong tim Anda harus lolos ke babak berikutnya. Kalau nggak Anda akan saya habisi. Tidak ada alasan untuk Anda tidak lolos lagi seperti tahun lalu. Tapi kadang tim kecil itu kan jadi kejutan, Drik. Enggak, tapi iya. Anyway. Tapi nggak serif juga kejutannya. Enggak, tapi anyway menurut lo kansnya untuk lolos aja ke 16 besar ada nggak sih kansnya? Kuncinya sih di Liverpool ya. Oh, kuncinya di Liverpool ya? Kalau bisa ambil imbang maksud gue besok, bisa at least dapat poin 1 ya. Dapat poin 1 terus sama di di Porto mungkin ya harus menang 2 kali sih karena iya kayaknya sih ya menurut gue kan Atletico tuh mainnya lumayan pragmatis ya. Atletico itu menyesuaikan gitu kalau nyerang dia bertahan serang balik nggak yang bisa terlalu taktikal gitu maksud gue tidak ada skema bakunya jadi agak susah untuk diprediksi gitu. Kalau Liverpool kan harusnya mereka ya udah jelas lah main dari sayap terus menyerang udah ini gitu. Jadi mungkin masih bisa lah mungkin. Kalau Atletico malah gue yang paling ragu bisa dapat poin dari situ. Entah kenapa ya. Berarti menurut lo kansnya masih ada ya? Nggak se-hopeless itu kan Milanisti kan ngelihat grup ini enggak kan? Kan gue nggak mungkin bilang ini pasti nggak lolos ya. Dalam hati kecil sih tahu ya ini bakal susah. Cuma kan nggak mungkin gue bilang Iya. Siap, optimis lah.
tetap harus Nah, optimis. kalau kuncinya lawan Liverpool dari tadi seperti lu bilang, yang kalau lawan Liverpool bisa nyuri imbang ini kayaknya bisa nih. Nah, kita tahu kan besok nih main di kandang Liverpool ya, kalau nggak salah ya. Besok nih di kandang Liverpool ya. Nah, di kandang Liverpool gimana, Dirk? Liverpool ini kan champion baru 2018-19 kalau gue nggak salah ya. Belum lama ya juara champion. Kemudian habis euforia juara EPL, ya kan? Dan pelatihnya nih yang kita tahu nih luar biasa kan. Gimana kans di Anfield lagi? Di Anfield lagi mainnya pertama kali main di champion, main di Anfield. Itu gimana itu? Gimana dari kansnya kira-kira tuh lawan Liverpool? Yang pasti ini sih ya, yang pasti berat lah ya. Kalau apalagi kan mereka kurang lebih sama lah semangatnya. Tahun lalu kan habis-habisan tuh, lolosnya juga pertandingan terakhir ya. Terus pemain juga udah pada balik dari cedera kan. Cuma gue nggak ngerti ya. Kalau gue lihat-lihat sih, Liverpool tuh kan 3 musim terakhir mainnya nggak berubah ya. Iya, betul. Gitu aja kan, kiri kanan serangan direct football gitu ke sayap terus masuk ke tengah gitu. Ini harusnya sih kalau agak lain nih. Oh enggak, gue habis nonton kemarin Liverpool. Iya. Gue segitu gue sampai nonton nih, kira-kira nih Pioli ada ininya nggak gitu, ada kepikiran nggak dari cara main Liverpool yang sekarang gitu. Tapi mainnya sih nggak beda ya, Mane salah gitu. Mudah-mudahan sih dari situ bisa lah. Mudah-mudahan. Ya? Yang penting nggak ada orang kayak Lukaku lah. Yang bikin ini ya. Yang paling senang Lukaku pindah tuh bukan ini, Milan yang paling senang. Oh gitu ya. Kalau kemarin tuh ngobrol sama temen gue, dari Kelly ini yang paling senang. Oh enggak, Romagnoli makanya sekarang jago. Romagnoli ya? Karena dia tahu di Inter udah nggak ada Lukaku. Iya. Jadi menurut lo masih ini ya, kansnya Milan lawan Liverpool besok juga masih ada ya? Menurut gue sih. Masih terbuka ya, masih terbuka. Karena kalau gue ngeliat kemarin lawan Lazio sih ada ada taktik yang bisa di inilah sama Pioli. Gitu. Lawan Lazio sih keren sih, sampai si ribut si kepancing kan, si Sari ya sama Saelemaekers kalau nggak salah ya. Sampai kepancing. Kalau gue lihat itu pinter gitu ininya, cara counter strateginya lah, kayak ngelahan si itu SMS tuh Safik bilang siapa namanya itulah gitu. Nah, terus ada yang bilang dari kemarin ke gua, salah satu fans Milan juga. Jadi saking hopelessnya dia Milan lolos, dia bilang kalau karena udah saking lamanya nggak main di Liga Champion, maka itu energi tambahan sebenarnya. Energi tambahan yang akan buat pemainnya jadi semangat. Gitu kan. Sehingga mau Atletico sekalipun, mungkin yang paling berat kalau gue pribadi di grup ini Atletico ya. Nah, ya kan, makanya gue pakai baju Atletico nih. Ya kan. Nah, tapi ya kita inilah ya. Terakhir yang bikin Milan terakhir main Liga Champions lawan Atletico dibantai aja. Iya ya. Iya, terakhir 8 tahun yang lalu lagi keren ya. Tapi kan tahun lalu juga keren juara. Ketambahan lagi kan sama si Griezmann. Griezmann, iya. Dan si Rodrigo de Paul kalau nggak salah dari Udinese. Jadi ya sebenarnya sih mengerikan sih. Iya. Tapi bisa lah kalau imbang lawan Liverpool terus nyuri-nyuri menang lawan Porto ya bisa. Mudah-mudahan sih. Besok bisa. Sih kayaknya kuncinya. Tapi yang pasti kayak kata lu tadi, ini pertama kali ya. Jadi semua orang seantusias itu gitu. Drik, tapi pertama kali mainnya langsung di Anfield, Drik. Kalau gue jadi fans Milan tuh mungkin ngomong ya ke Tuhannya, gila masa pertama kali main di Champion lagi di Anfield, nggak ada yang lebih ringan sedikit gitu. Harusnya klub-klub Belgia gitu ya. Iya. Gitu untuk dapat ininya gitulah ya, feel-nya lagi. Young Boys, ya kan? Young Boys. Malmo gitu. Ya kan? Malmo ya kan. Nah, Drik, gue mau nanya nih. Milan itu kan kita kenal ya, banyak pemain-pemain hebat ya dari masa ke masa ya, dari zaman dulu kayak zamannya Baresi, Maldini, sampai ke zamannya Seva, Pirlo, dan terakhir pemenang Ballon d'Or itu kan Kakak ya, sebelum era si duopoli Ronaldo Messi ini ya. Itu terakhir Kakak. Jadi banyak pemain hebat lah ya. Nah, tapi gue pengen nanya sebenarnya, selama lu jadi fans Milan,
ada gak sih pemain dari klub rival yang sebenarnya lo pengen tuh ngarepin? Misalnya kayak fans MU gitu ya, ada dia ngarepin, oh sebenarnya gue pengen nih kalau De Bruyne tuh pindah ke United gitu. Nah, lu ada gak sih sepanjang lo jadi penggemar Milan, ada gak? Ini kalau Ronaldo kan udah kesampean. Nah itu tuh, jadi pertanyaan sebenarnya bagus ya Jay ya. Cuma setelah gue pikir-pikir ya, gue pikir-pikir gitu siapa ya kira-kira ya. Kok kayaknya udah pada kesampaian biarpun di masa tuanya ya. Pas dia udah gak jago, baru pindah ke Milan gitu. Kayak Indonesia lah, konser-konser apa namanya di Purple gitu, umurnya 60 tahun datang ke Indonesia, Air Supply ya? Gitu, nah, Metallica, ya nostalgia lah gitu sama Ronaldinho, Ronaldo yang udah gendut gitu. Cuma kalau siapa gitu ya, yang pasti setelah kalau pemain Inter kayaknya nggak ada ya. Gue nggak ada yang pengen pemain Inter pindah ke Milan. Nggak ada ya. Kecuali Zanetti. Cuma Zanetti tuh kayaknya sudah terlalu simbol lah. Nah, gitu. Milan kan punya Cafu, iya kan? Nah makanya itu. Cuma gue tuh sangat apa tuh sama apa namanya sama Puyol. Oh, gitu. Gue tipe orang yang kalau ngikutin bola itu gue lihat ininya juga gitu, backgroundnya, motivasinya gitu-gitu. Gue suka ngeliatin ini orang Puyol gimana ya gitu, apa namanya interestnya gitu. Dan dia selalu bilang dia tuh pengen ke Milan sebenarnya, idolanya itu Maldini. Iya. Dulu kayaknya beberapa kali ada isu ya Puyol ke Milan. Dia yang menawarkan diri tuh. Gue tuh pengen main di Milan gitu. Cuma memang ya pasti nggak dilepas lah sama Barca ya. Sampai dia tua dan nggak tahu pindah kemana terakhirnya. Nah itu tuh Puyol kalau gua ini sama Puyol berarti Drogba. Ya? Nah satu tuh Drogba tuh. Drogba ya. Cuma memang nah itu. Kalau Drogba itu kan apa ya? Nggak tahu gua sekarang tuh striker yang tipikal kayak itu siapa, gua kurang ini sih ya, yang beast gitu. Lukaku. Kayaknya lebih berteknik Drogba mungkin ya. Yes, ya, dan lebih lincah ya. Lebih lincah Drogba ya, dia masih bisa lah dribble bola. Kalau Lukaku kan kayaknya, ya sorry ya, kalau di Inter kayaknya kalau dribble bola. Nah, Drik, lanjut nih. Di Italia, kalau gue nggak salah kan Milan 18 kali juara Italia ya, 18 kali Scudetto ya. Itu udah dikurangin sama yang ini ya? Enggak. Ini kan Milan ketiga ya. Kalau gue nggak salah Juve, kemudian tapi gue nggak tahu Juve realnya berapa ya. Kita nggak perlu mungkin bahas Juve realnya. Inter kan kemarin 19, ya kan? Yeah. Nah Milan 18. Nah di Italia sendiri nih, Drik, lu sebagai Milanisti, sebenarnya ada gak sih klub yang paling lo nggak suka di Italia gitu ya? Karena gue yakin sebagai pendukung Milan, lu pasti kan nonton banyak Liga Italia dari tahun 90-an gitu ya. Yeah. Ada gak sih yang lo inilah paling nggak suka lah klub Italia ini? Ada dua gue yang paling nggak suka klub Italia. Tapi jaraknya lumayan jauh tuh. Nomor satu yang benar-benar ultimate nih. Ultimate gue nggak suka ya Inter Milan. Lu mengharapkan jawaban apa dari gue sebagai Milanisti 20 tahun? Kenapa? Lu mengharapkan jawaban apa? Kenapa? Kalau kata Alex Ferguson tuh noisy neighbor katanya. Oh, noisy neighbor ya. Tapi kadang noisy neighbor itu yang akhirnya juara ya. Ya kadang-kadang kan memang begitu namanya ini ya. Apa namanya? Siklus ya, kadang jago, kadang cuma noisy-nya itu kadang-kadang kelewatan sih. Gitu. Menurut Milan. Jadi kalau lu tanya aja, misalkan nih tinggal dua besar nih perebutan juara Liga Italia di Juve sama Inter. Gue dukung Juve. Gitu. Gue dukung Juve. Iya. Gue lebih baik Juve yang juara karena kalau buat mereka juara ya udah biasa gitu. Kalau buat Inter juara yang diserang ke Milan bukan Juve-nya. Gue nggak tahu ya kalau Inter ya. Cuma kok gue ngerasa ini Inter kok peduli amat sama Milan nih. Setiap mereka menang jadi Milan. Kan musuh lu Juve. Milan tuh lagi jelek loh. Kenapa lu diserang? Makanya gue hafal tadi runner up. Lu berapa kali runner up Liga Champions? Nah itu. Kenapa lu terlalu obsesi sama kita yang lagi sementara ini gitu. Gitu. Sebaiknya lu kan ngejar yang kedua. Yang kedua apa? Lazio. Gue nggak suka Lazio. Oh Lazio. Kenapa Lazio? Nggak tahu ya. Menurut gue tuh tim kok terlalu fast ya. Terlalu apa? Gue nggak tahu ini fast sih.
sangat rasis gitu. Okay. Iya. Gue sering banget dapat artikel gitu. Tadi malam juga begitu. Pemain Milan yang kulit hitam tuh di ini lagi disorakin ya. Mereka bikin simbol Nazi apa fasis seperti itu. Gitu sih. Iya. Jadi gue kayaknya setiap musim gitu ada aja ceritanya soal ultrasnya sama fasis. Jadi gue tahu nih, berarti lo nggak ini Juve, lo suka Juve karena awalnya lo suka Juventus ya. Awalnya lo suka Juve ya. Enggak. Gue bukan suka Juve. Gue bukan suka Juve. Cuma gue nggak masalah kalau dia juara di Serie A, tapi tidak di Liga Champions gitu. Oke. Karena dia udah terlalu jauh gap-nya. Udah lalu kalau mau juara, memang mungkin lu bisa aja di situ doang gitu di Serie A. Cuma kalau di Liga Champions, ya jangan ya gitu. Berarti maksud tuh ini ya oke lah kalau di Liga Italia asalkan jangan Inter dan Lazio ya. Gitu ya. Jangan Inter lah, Lazio nggak apa-apa, masih satu gitu, kasihan. Jangan Inter lah. Dan pas banget Inter dan Lazio itu kan temenan. Lazio itu feedernya Inter kan. Iya kan. Gue musim lalu tuh habis dibully sama ini Inter karena Inter juara. Gue bilang ke pendukung Inter, gue tuh peringkat 2 loh, gue bilang. Kenapa lo segitu ya? Gue tuh peringkat 2, kayak kita tuh jauh aja. Kita gapnya tuh deket loh, gue bilang. Kenapa lo ngehina gue kayak gue tuh loser gitu. Iya. Mungkin karena 3-0 itu Derek. Apa? Tapi 2-1 di awal. Jadi akhirnya kita nggak lolos ya, tapi at least kita menang lah. Iya. At least kan main di Liga Champions lagi, yang DNA-nya Milan ya kan. Nah, iya kan, tahu kan. Milan. Kalau Inter itu kan nggak ada DNA Champions. Iya. Nah itu selalu kita bilang juga aja. Ini 11 tahun kita tinggalin. Masih ada belum ada juga yang juara nih gitu. Apa perlu kita lagi ya yang ngasih tahu gimana caranya juara di Liga Champions. Kita tinggalin 8 9 tahun. Iya. Dan Milan terakhir kali juara 14 tahun yang lalu Dirk ya. Tapi gue setiap ketemu fans Milan pasti merasa kemarin juaranya gitu ya. Ya kan? Nah, jadi dimanapun gue ketemu tuh kan gue bilang lu udah lama 14 tahun yang lalu. Tapi obrolan mereka tuh kerasa kemarin gue juara champion. Gitu. Ibaratnya kalau anak SD itu udah kuliah tuh. Udah lulus. Anak SD udah punya anak kayaknya. Masih dia ingat yang SD-nya. Iya. Tapi menarik ya kita lihat tim Italia kan saat ini di champion ada Inter, ada Milan, ada Juve, ada Atalanta. Yang malah justru lagi underperform kan Juventus. Udah 3 kali main nggak pernah menang di Liga Italia. Gitu. Nah, sementara Milan, Atalanta, Inter lagi dalam performance yang oke ya. Nah, Derek terakhir. Gue pengen nanya. Kalau tadi dari pemain Milan nih kan, gue akui lah ya, pemain Milan tuh penuh sejarah. Gue aja suka dengan Van Basten gitu ya. Kalau ditanya salah satu gol paling bagus, gue juga akan ingat golnya Van Basten. Ya. Dan Gullit. Sampai ke eranya Pirlo lah ya. Sampai ke eranya Pirlo, pemain Milan tuh selalu jadi salah satu tolak ukur kita. Nah, lu ada gak sih kalau lu melihat tim Milan saat ini, kalau boleh nih ada satu pemain Milan mau udah meninggal atau masih hidup yang bisa balik saat ini main kemudian di Milan, kira-kira siapa, Derek? Pemain yang dari main di Milan yang dulu, terus kalau bisa main lagi sekarang gitu. Yes, kalau dia bisa main sekarang, siapa yang lo pengen lihat? Satu aja. Satu, yang 2 boleh nggak? Hah? 2 boleh lah, boleh. Kayaknya ya kalau 2 orang ini ada, kayaknya sih bakal luar biasa, bakal lengkap. Yang satu Maldini, ya. Oke. Maldini itu karena kan ya, ini sekarang kan orangnya muda-muda banget tuh. Kecuali Ibra kan. Ibra 40 tapi di bawahnya tuh 21, 20, 22 tahun. Giroud juga Giroud. Udah kaget. Nah, akhirnya nih masih 35 sama kayak Zeko. Lu setiap kalau ngomong ntar gue balikin lo. Sandra Andanovic. Sekarang tuh nilai pemain muda atau tua tuh patokannya ini ya, Ibra ya. Ibra. Patokannya Ibra kayaknya ya. Standarnya ya. Ibra. Iya. Nah, itu Maldini ya. Yang kedua Kakak. Maldini ya. Oh, Kakak ya. Maldini. Kakak ya. Kenapa dari Kakak? Menurut gue sih game changer ya.
Kalau gue inget ya, waktu di 2006-2007 waktu Milan juara Liga Champions tuh, itu kalau nggak salah dia tuh salah satu yang termuda tuh, salah satu yang termuda. Iya. Semuanya itu udah rata-rata 35, 34, dan kalau nggak salah itu Milan yang tertua gitu di Liga Champions waktu itu rata-rata usianya. Rata-rata usianya ya. Dan juara gitu ya, yang ngalahin Liverpool. Tapi dia bisa. Jadi kalau yang suka Milan tuh nonton Milan waktu itu ya, bilangnya kalau udah mentok kasih aja ke kakak, dia bawa sendiri gol gitu. Dia bawa lari bolanya, dia tendang dari jauh, dia bikin Evra sama Heinze tabrakan kalau lu inget. Gol di gawang MU tuh. Nah, Milan kan sekarang nggak ada tuh momen yang kayak gitu tuh. Yang kalau misalkan mentok siapa ya? Ibra kan udah nggak mungkin lah ya. Ibra ya mungkin jadi motivator boleh lah. Cuma kalau disuruh main terus kayaknya sih susah gitu. Tapi kalau kakak kayaknya ya gitulah, setiap kita legend ya, kakak legend lah. Setiap mentok pasti kasih bola ke dia, bisa jadi solusi gitu ya. Iya. Dan kakak memang luar biasa banget lah. Kan terakhir kali sebelum eranya Ronaldo Messi ini kakak kan. Kita melihat waktu Milan kalah 2-0. Iya, waktu Milan kalah 2-0 dulu terus menang 3-2. Dia ngegolin 2 apa 3 gitu. Kalau nggak salah lawannya Inter gitu. Gue inget dari jauh dia tendang. Sama Sidor. Gue sengaja gak bahas itu padahal. Sidor kayaknya hampir dari tengah lapangan ditendang itu gol. Kipernya Toldo. Iya. Kakak nih fantasista ya. Semua lah. Fantasista. Cuma yang fantasista juga. Iya, yang bisa ngegolin tapi ya. Game changer ya kakak ya. Game changer. Oke, Drik. Terakhir Drik, last but not least nih ya. Lo sebagai fans Milan, apa sih ada gak unek-unek lo tentang Milan saat ini? Pertanyaan apa ini? 8 tahun gue punya unek-unek sama Milan. Banyak ya, terlalu banyak ya. Ya udah, kalau terlalu banyak lah. Tapi hari ini gue tahu bahwa Fredrik awalnya adalah pendukung Juventus. Ya, karena Roberto Baggio tapi ya, bukan karena Juventus. Karena Roberto Baggio ya. Iya. Sampai sekarang gue masih suka Roberto Baggio. Iyalah, kita kan beli bajunya dulu kan, baju Brescia ya. Oh iya, masih ada. Final Piala Dunia 2006 tuh kita. 2006. Gue pakai. Italia juara. Yang lu tiba-tiba jadi pendukung Italia di malam itu tuh. Yang sebelumnya lu pakai baju Belanda. Gue dari kecil Italia, dari TK. Oh gitu. Iya, dari TK Italia. Iya. Oke, Drik. Thank you banget nih, bro, waktunya. Kita bisa dapat insight lebih dari lo sebagai Milanisti ya, sebagai Milanisti. Menarik, kita tunggu kiprahnya Milan di Serie A, apakah bakal runner up lagi, dan di Champion apakah bisa lolos ya. Tapi kalau lo lihat prediksi kita di Setpiece Podcast waktu itu, memang kita prediksi jujur bahwa Milan nggak akan lolos di Liga Champion. Ya. Gue terima, karena grupnya berat. Tapi gue nggak terima kalau nggak lolos, kalau grupnya Sheriff sama siapa lah itu. Sorry. Tapi kalau gue tuh selalu memposisikan Milanisti itu as a brother loh, kalau gue nggak ada masalah. Gue nggak percaya. Oke, thank you banget waktunya, bro. Thank you. Kita nanti ketemu lagi ya. Oke, sip. Thank you udah bergabung di Setpiece. Oke, guys, mungkin malam ini sekian kita dengan Bung Fredrik, Milanisti kita. Yang satu itu mungkin nanti kita kembali lagi dengan topik-topik yang lebih seru. Dan buat Om Angga, selamat Galang udah lahir. Setpiece Podcast, sampai ketemu!